Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Utama SPD dari SMA Negeri 4 Senayang, CGP Kabupaten Lingga Angkatan 6 tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual dari modul 3.1, yaitu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam video ini akan ditampilkan 3 bagian. Pada bagian pertama yaitu adalah wawancara terhadap kepala sekolah SD. Kemudian pada bagian kedua adalah wawancara terhadap kepala sekolah SMA. Dan yang ketiga adalah analisis terhadap wawancara yang telah dilakukan terhadap kedua kepala sekolah tersebut. Jadi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktu yang diberikan nih. Ibu sudah memberikan ataupun meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Ya, sesuai dengan ya Bu? Iya, kalau boleh tahu kegiatan apa ya Pak? Ya, sesuai dengan rencana kita kemarin itu Bu. Iya. Kemarin kami minta izin dengan Ibu kan? Iya. Untuk melakukan wawancara terkait dengan kami belajar dengan kepala sekolah untuk belajar bagaimana cara mengambil keputusan gitu Bu ya. Ini terkait juga berkaitan dengan tugas kami sebagai guru penggerak untuk modul 3.1 itu tentang pemimpin dalam pengambilan keputusan dalam pendidikan. Itu Bu ya. Ya, insya Allah. Nanti apabila ada jawaban yang saya tidak bisa jawab, insya Allah nanti kita bahas sama-sama. Baik ya. Siap ya. Dan juga mohon izin Ibu, ini kami rekam, jadi untuk bukti fisik dalam tugas yang kami buat, dan juga mohon izin nanti akan dipublis di media sosial, mau itu mungkin YouTube atau Instagram ataupun Facebook gitu ya. Siap. Ya. Jadi boleh kita mulai Bu ya. Ya. Baik, untuk yang pertama Ibu, kan sebagaimana kita ketahui Ibu sudah lama nih menjadi kepala sekolah di sini Bu ya, di SD sekarang namanya SD Negeri 001 Temyang Pesisir. Ya, SD Negeri 01 Temyang Pesisir. Jadi Ibu sudah berapa tahun di sini? Alhamdulillah saya di sini dari 2019. Ya, Ibu. Akhir ya. 2019 sekitar akhir, 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun ya. Cuman kalau jadi gurunya di sini sudah hampir 32 tahun. Ya. Cuman menjabat kepala sekolah baru 3 tahun. Iya baik. Berarti sudah 32 tahun sebagai guru di sini. Iya. Kemudian menjabat sebagai kepala sekolah sudah 3 tahun ya. Iya. Hampir 3 tahun. Baik, berarti otomatis banyak hal yang bisa kami gali nih. Kami belajar sama Ibu kan? Insyaallah. Iya, insyaallah ya. Iya. Ya, baik Bu. Untuk yang pertama, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mana yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Kalau untuk permasalahan dilema etika, kemudian bujukan moral, itu kita mengidentifikasinya memilah ya, Bu, mana masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Kemudian masalah yang berhubungan dengan rujuk moral tadi. Moral, Jadi kita bisa membedakan kalau etika tadi masalah yang kasus benar, benar, kemudian, kemudian rujuk moral tadi itu benar, salah. Iya. Ya. Begitu Bu ya. Berarti dengan memilah dulu Bu ya. Baik Bu. Kemudian Bu, untuk Ibu ya, bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu lakukan? Kita memilah kasus permasalahan ini, apa itulah masalah pribadi. Kalau itu masalah pribadi, mungkin bisa kita selesaikan kita sendiri. Kalau itu menyangkut orang banyak, itu kita adakan musyawarah. Oh ya, berarti kalau tergantung berarti siapanya dulu Bu ya. Tergantung. Kalau pribadi dipanggil langsung, kalau untuk masalah umum di musyawarah ya. Baik Bu. Kemudian kira-kira apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk
menyelesaikan masalah selama ini, Bu? Tadi masih berhubungan nomor tadi ya Pak ya. Iya, Pak. Kalau memang itu masalah pribadi mungkin bisa saya selesaikan sendiri. Kalau itu masalahnya menyangkut kelompok atau orang banyak, mungkin saya bermusyawarah dengan anggota guru. Iya. Kemudian kalau memang tidak selesai di anggota guru, kami lanjut ke lebih atas lagi, pemangku yang lebih atas menjadi korwil, bisa kepala dinas. Berarti ke pemangku yang lebih atas kalau memang belum selesai di tingkat kita, Bu ya. Iya. Yang lebih atas ya. Iya. Baik, kemudian hal apa saja yang Ibu rasa Ibu anggap sebagai hal yang efektif ya untuk melakukan pengambilan keputusan ini, Bu? Hal yang efektif yang sering kita gunakan, hal yang banyak mengandung, yang mendapat keuntungan, artinya tidak merugikan orang lain, tidak merugikan pihak lain. Oh, tidak merugikan pihak lain ya. Yang banyak mendapatkan keuntungan gitu ya. Yang banyak manfaatnya. Oh, banyak manfaatnya gitu ya. Iya, yang banyak. Berarti melihat dari sisi mana yang banyak manfaatnya gitu ya. Iya. Oh, ya. Yang sering kita gunakan. Baik. Kemudian apa yang menjadi tantangan selama ini ketika Ibu mengambil keputusan pada suatu masalah dilema etika ini, Bu? Kalau tantangan ini, tantangan yang sangat berat itu tantangan masalah itu di kelompok. Kelompok, Bu ya? Ya, di kelompok, misalnya di kelompok masyarakat yang menyangkut orang banyak. Kelompok masyarakat ya. Ini yang betul-betul mempunyai tantangan karena kita tidak bisa menyelesaikan secepat sendiri gitu. Iya, secepat mungkin sendiri. Oh, harus ada kerjasama, Bu ya. Iya, harus ada kerjasama dengan pihak-pihak pemangku pendidikan. Iya. Begitu, Bu ya. Berarti tantangan yang paling menjadikan tantangan adalah bagaimana kita mengambil keputusan jika itu berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Masyarakat umum ya. Iya. Iya. Baik, Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ketika ada suatu masalah terjadi berkaitan dengan dilema etika, ataukah Ibu akan melakukan jadwal untuk menyelesaikan atau langsung diselesaikan di tempat, atau seperti apa bentuk-bentuk prosedur yang Ibu lakukan atau Ibu jalankan? Kalau masalah jadwal ini kita tergantung permasalahannya, Pak. Oh ya. Ya, tergantung permasalahannya, tergantung kasusnya. Kalau memang permasalahannya tidak bisa kita selesaikan di wadah kita, tempat kita, mungkin kita membuat jadwal untuk berkonsultasi atau pemecahan masalahnya ke misalnya ke pengawas, ke korwil atau ke lebih tinggi lagi gitu, Pak. Mungkin di kepala dinas. Di kepala dinas. Ya. Baik, Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Iya. Ya. Tentu ada, Pak ya. Ada, Bu ya. Tentu aja, yang jelas orang tersebut misalnya mungkin teladan kita. Oh ya, teladan. Ya, teladan. Kalau kemarin mungkin saya jadi guru ya, Pak ya. Iya, benar. Mungkin contoh atau orang yang menjadi teladan saya mungkin kepala sekolah saya. Ya, kepala sekolah sebelumnya, Bu ya. Ya, sebelumnya mungkin jadi contoh saya. Ya. Baik, kemudian dari selama ini proses yang, mohon maaf nih Bu ya, yang pernah Ibu lakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Bu ya. Iya. Nah, ini apa hal-hal yang bisa Ibu petik pelajarannya dari penyelesaian kasus ini, Bu? Yang jelas kita bisa mengambil pelajaran. Ya, Bu. Setiap permasalahan itu pasti ada jalan penyelesaiannya. Oh, ya. Kemudian penyelesaian yang paling efektif yaitu dengan cara bermusyawarah, mencari kata sepakat. Berarti yang jelas intinya setiap masalah pasti ada penyelesaian. Kita harus yakin itu ya. Iya. Kemudian satu lagi yang paling efektif adalah melakukan musyawarah ya. Untuk pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah. Iya. Baik, Ibu, terima kasih nih untuk wawancara hari ini ya. Dan kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Bu ya, karena ini merupakan bagian dari tugas kami. Iya. Dan intinya adalah sebenarnya kami belajar dengan kepala sekolah yang sudah
bertugas di sekolah masing-masing, bisa itu SD, SMP maupun SMA, Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dari wawancara kita ini ada ilmu yang dapat kami petik dan bisa kami terapkan nanti, Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dengan jawaban kita. Terima kasih, Bu ya. Bisa membantu Iya, Bu. untuk kegiatan berikutnya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Yuk. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan. Sehingga hari ini kita bisa melaksanakan wawancara, Pak ya. Iya. Baik, sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati kemarin, Pak, bahwa hari ini akan melakukan wawancara terkait dengan tugas kami sebagai CGP, yaitu untuk modul 3.1, Pak ya, yang berkaitan tentang belajar dengan kepala sekolah tentang bagaimana mengambil keputusan, Pak ya. Iya. Baik, Pak, boleh dimulai, Pak ya? Boleh, siap. Baik, Pak, untuk yang pertama sekali, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau kita bedakan dulu antara dilema etika itu dengan moral itu sendiri. Karena secara mengidentifikasinya juga berbeda. Etika moral itu benar dengan benar gitu kan, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan antara benar dengan benar itu seperti apa, sedangkan moral itu benar dengan salah. Nah, ketika benar dengan salah ini mungkin agak lebih mudah, tetapi ketika dilema etika ini agak sedikit sulit karena memang kita harus mencari yang terbenar dari benar itu sendiri gitu kan. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan itu salah satu yang kita lakukan atau yang saya lakukan itu untuk menentukan, kita tentukan dulu siapa yang terlibat langsung di dalam dilema etika moral etika itu sendiri gitu kan. Nah, di situ salah satunya contoh seperti kita membuat kasus di siswa gitu kan. Nah, ketika kita mendapat siswa ada yang merokok misalkan seperti itu, sesuai dengan peraturan di sekolah kita kan dilarang, tidak boleh merokok gitu kan. Nah, ketika mereka misalkan berempat, nah yang merokok ini misal satu, ternyata yang tiga tidak, kawannya mengatakan dia juga merokok. Nah, padahal dia tidak gitu kan. Nah, seperti itu bagaimana kita menyelesaikan kasus itu. Nah, untuk kita mengambil suatu keputusan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalau di guru contohnya misal ada yang beberapa hari tidak masuk sekolah gitu kan, nah, seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan etika atau dilema etika. Nah, kenapa dia tak masuk sekolah kan itu. Nah, mungkin menurut kawannya menceritakan tak ada, Pak, dia di rumah aja kan gitu. Sementara menurut yang bersangkutan dia sakit gitu kan. Nah, ini kita harus mencari kebenaran yang benar gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itulah salah satu kita harus mencari orang yang bersangkutan terlebih dahulu gitu. Salah satu identifikasinya seperti itu. Iya, Pak. Gitu. Jadi salah satu identifikasinya untuk menentukan kasus itu apakah dilema etika atau bujukan moral untuk menentukan siapa yang berkaitan dengan yang terlibat dalam dilema kasus itu. Kasus itu. Baik, Pak. Berikutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan gitu, Pak. Nah, itu tadi yang saya katakan. Yang sama-sama benar ini termasuk pada dilema etika gitu kan, dilema etika. Nah, karena kita harus mencari yang lebih benar dari yang benar kan gitu. Nah, karena ini sama-sama benar ini yang saya contohkan tadi, salah satunya tadi merokok misalkan, anak ini mengatakan kawannya juga merokok tapi dia mengatakan tidak gitu kan. Nah, mana yang benarnya kan seperti itu, yang lebih benarnya seperti apa gitu kan. Nah, maka kita perlu untuk menganalisis. Nah, menganalisis daripada apa yang disampaikan dari identifikasi tadi yang sudah kita panggil yang bersangkutan,
kita interogasi, kita analisis risikonya seperti apa gitu kan. Nah, dari situlah kita bisa mengambil suatu keputusan nantinya. Nah, apakah si A ini yang benar atau rekannya yang benar gitu. Nah, kita analisis daripada identifikasi itu dulu gitu, seperti itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya langkah atau prosedur apa, Pak, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah yang kita lakukan ketika ada permasalahan seperti itu, kita tetap berujuk pada peraturan. Nah, peraturan sekolah ketika anak melakukan pelanggaran etika tadi gitu kan, atau moral tadi. Nah, ketika guru kita merujuk pada kode etik kan, seperti itu. Nah, apa saja yang ada di kode etik guru, apa saja yang ada di peraturan sekolah kita kan, itu seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan secara berjenjang, bertahap. Nah, sebelum sampai ke kepala sekolah ada jenjang yang perlu kita lakukan, seperti misal contoh ada kasus di anak, itu melalui guru piket, nah, melalui wali kelas, kemudian naik lagi ke BP, nah, kemudian ke kesiswaan. Nah, setelah sampai di kesiswaan, mungkin tadi belum terselesaikan kasusnya, maka kita perlu pemanggilan orang tua. Nah, setelah orang tua yang kita panggil, baru berhadapan langsung dengan kepala sekolah. Nah, seperti apa nanti hasil daripada analisis yang sudah dilakukan di bawah itu sendiri gitu, seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif Bapak rasa untuk pengambilan keputusan pada kasus D5 etika ini, Pak? Nah, langkah yang efektif yang biasanya saya lakukan itu pendekatan, nah, persuasif. Jadi pendekatan, kita panggil tadi yang bersangkutan, kita tanyakan permasalahan atau dilema etika yang dilakukannya seperti apa. Nah, itu kita persuasifkan, kita tanya secara langsung dengan yang bersangkutan apa yang menjadi permasalahan dari yang bersangkutan gitu kan. Nah, itu yang pertama, yang langkah yang saya lakukan. Nah, ketika setelah kita panggil, kita tanyakan, kita analisis tadi dari apa identifikasinya tadi, dari permasalahannya tadi gitu, baru kita berikan suatu masukan, arahan untuk yang bersangkutan. Nah, seperti itu, kita panggil yang bersangkutan secara persuasif. Ya, dipanggil itu secara persuasif. Iya. Ya, Nah, baik, Pak. Selanjutnya, Pak, kira-kira tantangan apa saja yang Bapak rasakan ketika melakukan pengambilan keputusan, Pak, tentang dilema etika ini? Kalau dilema etika ini sebenarnya tantangan kita itu pada, kalau anak contohnya ya, kalau anak itu di orang tua, sebenarnya tantangannya di situ. Kadangkala ada orang-orang tua yang tidak menerima apa keputusan kita selaku pihak sekolah kan, seperti itu ya. Nah, kalau kita senantiasa mengacu pada aturan dan peraturan sekolah kan gitu. Apa yang menjadi peraturan sekolah, yang tertuang di peraturan sekolah, itu yang kita lakukan gitu kan. Nah, kita juga berlakukan sama seluruhnya, tidak ada perbedaan. Nah, insya Allah kalau kita mungkin secara tantangan individu atau sekolah atau pribadi tidak ada kendala ya. Tapi kendalanya mungkin ketika orang tua tadi kita panggil, dia tidak terima dengan apa yang kita sampaikan ke orang tuanya kan gitu. Nah, itu mungkin tantangan atau hambatan untuk kita gitu kan. Jadi intinya tantangannya yang paling menarik adalah tentang hubungan kita dengan orang tua. Iya, hubungan dengan orang tua gitu. Selanjutnya, Pak, untuk dilema etika ini, kita kira-kira faktor apa saja, Pak, yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus yang ada? Faktor yang mempermudah saya untuk mengambil suatu keputusan, ada langkah-langkah konkret dari bawah, ada langkah-langkah konkret. Jadi suatu dilema atau suatu tindakan moral yang tidak sesuai, etika yang tidak sesuai yang dilakukan oleh siswa misalkan tadi contohnya. Nah, ada tindakan-tindakan dari bawah, gerakan dari bawah tadi melalui guru piket, melalui wali kelas, BP, kemudian kesiswaan. Nah, dari inilah tadi kita sudah mendapatkan informasi-informasi dari rekan-rekan guru kita. Nah, tinggal kita tadi menganalisis seperti apa
Nah, faktor yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, itu yang mempermudah kita gitu. Iya. Berarti mungkin faktor kolaborasi dengan rekan-rekan guru. Baik Pak, berikutnya hal apa Pak yang menurut Bapak menjadi pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mengambil keputusan tentang dilema etika ya Pak? Nah, pembelajarannya sebenarnya sangat baik sekali ya, sangat baik sekali pembelajaran dari keputusan yang kita ambil dari dilema etika yang dilakukan atau yang dilanggar oleh anak-anak kita, misalkan seperti itu, karena ini akan akan membuat efek juga bagi anak-anak yang lain gitu kan. Nah, keputusan yang kita ambil, contoh misalkan tadi anak ada kasus merokok misalkan seperti itu kan, kasus merokok. Nah, kebijakan keputusan yang kita ambil sesuai dengan peraturan kita yang ada. Nah, ketika dia ketahuan merokok, dengan sudah kita analisis dan sebagainya tadi, kebenarannya memang mengakui dia ada buktinya seperti itu. Nah, kita akan sanksikan mereka dengan 3 kali alfa, misalkan seperti itu kan di peraturan kita. Nah, ini akan berimbas kepada anak-anak yang lain tadi gitu. Nah, ini akan sangat efektif sekali gitu kan, sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kita juga menerapkan ketika dia semakin banyak alfanya, ini akan pergi ketika dia untuk kenaikan kelas, penentuan kelulusan, ini akan mempengaruhi gitu kan. Nah, ini efek ke kawan-kawan yang lainnya seperti itu gitu. Baik. Berarti kalau untuk pembelajaran berarti Pak yang bisa dipetik adalah dari segi efek itu Pak ya? Ya, efek jerahnya kan, efek jerahnya. Baik Pak, mungkin kita sampai di sini tentang wawancara kita tentang dilema etika dan rujukan moral ini Pak. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu Pak ya. Nah, terima kasih juga telah berbagi ilmu dengan kami. Mudah-mudahan ilmu ini dapat diterapkan nanti dalam bagaimana kami mengambil keputusan Pak ya. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi video wawancara terhadap kepala sekolah SD dan SMA. Dalam bagian ini akan membahas tentang hasil refleksi wawancara terhadap kedua kepala sekolah tersebut, yaitu Kepala Sekolah SDN 001 Temiang Pesisir dan SMA Negeri 4 Senayang. Nah, hal-hal yang menarik dari yang dilakukan terhadap wawancara tersebut adalah ternyata bahwa kepala sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan, melakukan pengambilan langkah-langkah 9 pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip dan 4 paradigma. Tetapi pada sebagian situasi, kepala sekolah sudah menggunakan prinsip pengambilan keputusan berbasis rasa peduli. Kemudian, untuk persamaan dan perbedaan pada wawancara yang telah dilakukan, kesamaan antara dua kepala sekolah, baik SD maupun SMA yang telah sama-sama dilakukan wawancara tadi, bahwa keduanya menggunakan prinsip pengambilan keputusan dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi berbasis peraturan. Perbedaannya adalah untuk kepala sekolah SMA sudah sangat terbiasa dalam melakukan pengambilan keputusan karena memang sudah sangat lama menjadi kepala sekolah, terlihat dari 2 periode yang telah menjadi kepala sekolah. Sedangkan untuk yang SD, kepala sekolah SD, sudah terlihat tetapi belum sebanyak seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA karena baru 3 tahun menjabat menjadi kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, rencana ke depan yang akan dilakukan oleh kedua kepala sekolah tersebut, yaitu yang pertama untuk kepala sekolah SMA, ketika dalam melakukan pengambilan keputusan akan selalu berfokus kepada atau berpusat kepada peraturan yang berlaku. Kemudian untuk yang SD, kepala sekolah SD, maka selalu akan melakukan musyawarah kepada seluruh guru ataupun yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan kemudian akan mengedepankan asas manfaat. Kemudian yang keempat,
saya akan melakukan beberapa hal dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang pertama, dalam melakukan pengambilan keputusan, saya akan belajar untuk mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma yang telah dipelajari, kemudian 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan kapan akan saya mulai? Saya akan memulainya pertama yaitu ketika saya berada di kelas sebagai seorang guru. Saya akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah saya pelajari. Kemudian ketika berada di kelas sebagai wali kelas, saya juga akan belajar untuk bagaimana melakukan pengambilan keputusan, dan juga di hal-hal yang lain yang mungkin berkaitan dengan saya ketika dalam keadaan sedang harus mengambil keputusan. Kemudian yang kelima, teknis pengambilan video yang setelah saya lakukan berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama saya lakukan adalah pengetesan terhadap suara dari video itu apakah keluar, kemudian gambar dari video itu apakah keluar atau tidak, terdengar jelas atau tidak. Kemudian setelah dilakukan perekaman juga dilakukan pengujian. Saya lihatkan video ini kepada kepala sekolah yang telah dilakukan wawancara. Kemudian saya juga memperlihatkan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, dan juga sudah dilihat orang. Dan juga saya juga sudah membayangkan jika video ini akan dilihat oleh orang lain apakah layak atau tidak. Kemudian pada bagian 6 teknisnya, durasi dari video ini sebenarnya sangat berlebih karena pada pengambilan video ini untuk jawaban-jawaban yang diberikan oleh kepala sekolah baik SMP, SMA maupun SD itu ada beberapa jawaban yang dijawab dengan penjabaran yang sangat panjang sehingga durasinya menjadi lebih panjang. Untuk SMA itu membutuhkan waktu 12 menit, SD itu membutuhkan waktu 9 menit. Dan untuk analisis yang saya lakukan terhadap video ini kemungkinan besar ada sekitar 7 menit. Kemudian saya juga sudah melakukan analisis terhadap intisari materi yang saya sampaikan pada analisis video ini, sesuai dengan apa yang diminta dalam daftar checklist yang ada dalam LMS pada modul 3.1. Demikianlah demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi saya dalam pembelajaran CGP ini. Terima kasih, saya Didik Utama SPD, CGP Kabupaten Lingga, Angkatan 6 dari SMA Negeri 4 Senayang, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.